Halo, Sobat Cerdik. Pernah nggak sih kalian merasa sulit mengatakan tidak kepada orang lain? Atau mungkin sering merasa bertanggung jawab atas perasaan orang lain? Bahkan sampai mengorbankan diri sendiri. Nah, kalau iya, bisa jadi kalian adalah seorang people pleaser. Pada video ini, kita bakal membahas secara mendalam apa itu people pleaser, kenapa seseorang bisa menjadi seperti itu, dampaknya, dan tentu saja bagaimana cara mengatasinya. Yuk, simak sampai habis video ini. People pleaser adalah seseorang yang selalu berusaha menyenangkan orang lain, bahkan jika itu merugikan diri sendiri. Mereka sering merasa cemas jika menolak permintaan orang lain dan cenderung mengutamakan kebahagiaan orang lain di atas kebutuhannya sendiri. Sekilas, sifat ini terlihat baik, tapi kalau berlebihan bisa jadi bumerang. Ada banyak faktor yang bisa membuat seseorang menjadi people pleaser. Di antaranya, yang pertama adalah pola asuh. Jika sejak kecil seseorang selalu diajarkan untuk tidak menolak dan selalu menyenangkan orang lain, mereka bisa tumbuh dengan perasaan bahwa kebahagiaan orang lain lebih penting dari dirinya sendiri. Yang kedua adalah trauma atau pengalaman buruk. Rasa takut ditolak, konflik, dan pengalaman buruk di masa lalu bisa membuat seseorang memilih untuk selalu menyenangkan orang lain agar diterima. Yang ketiga, ingin diterima dan dicintai. Masih berkaitan dengan yang kedua, masih berhubungan dengan rasa takut akan penolakan atau kehilangan hubungan membuat seseorang sulit mengatakan tidak dan akhirnya menjadi people pleaser. People pleaser sering merasa kelelahan emosional karena terus-menerus menyelesaikan diri dengan orang lain. Selain itu, mereka juga bisa mengalami beberapa dampak berikut. Yang pertama, merasa tidak otentik. Hidup terasa seperti topeng karena selalu berusaha menyenangkan orang lain. Yang kedua, mudah dimanfaatkan. Karena sulit berkata tidak, mereka sering menjadi sasaran empuk bagi orang yang manipulatif. 3. Kesehatan mental menurun. Stres, kecemasan, bahkan depresi bisa muncul karena beban yang mereka pikul untuk menyenangkan orang lain. Yang keempat adalah sulit menjalin hubungan sehat. Hubungan yang baik harus seimbang. Kalau salah satu pihak terus-menerus mengorbankan dirinya, hubungan bisa jadi tidak sehat. Kalau kamu merasa punya kebiasaan ini, tenang, kamu bisa berubah. Berikut beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, belajar mengatakan tidak. Awalnya mungkin sulit, tapi latihan membuat terbiasa. Mulai dari hal kecil, misalnya menolak ajakan yang tidak nyaman bagimu. Yang kedua, kenali dan hargai diri sendiri. Kamu juga punya berhak bahagia dan memenuhi kebutuhan diri sendiri. Jangan selalu memprioritaskan orang lain. Ketiga, sadari bahwa menyenangkan semua orang itu mustahil. Tidak semua orang akan selalu menyukai kita, dan itu tidak apa-apa. 4. Tetapkan batasan yang sehat. Mulailah membuat batasan dalam hidup, misalnya dengan mengatur waktu dan energi hanya untuk hal-hal yang benar-benar penting bagimu. Yang kelima, kelola rasa bersalah. Setelah mulai mengatakan tidak, wajar jika merasa bersalah, tapi ingat, kamu punya hak untuk memilih apa yang terbaik untuk kamu lakukan. Yang keenam, cari dukungan. Dapatkan dukungan dari teman, keluarga, atau bahkan jika diperlukan terapi sekalipun.
Mereka bisa membantu kamu untuk membangun kepercayaan dirian dan menetapkan batasan yang sehat. Nah, setelah kita mengulas secara mendalam tentang people pleaser, kita juga akan menganalisis SWOT people pleaser. Kekuatan people pleaser yang pertama adalah ramah dan mudah beradaptasi dengan lingkungan sosial. Mereka juga dapat bekerja sama dengan baik dalam tim, disukai banyak orang karena sikap yang peduli, serta memiliki etos kerja yang tinggi karena tidak ingin mengecewakan orang lain. Tipe ini memiliki beberapa kelemahan, di antaranya sulit mengatakan tidak sehingga sering merasa terbebani. Kelemahan selanjutnya adalah mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Yang selanjutnya, mengabaikan kebutuhan pribadi demi menyenangkan orang lain. Terakhir adalah rentan mengalami stres dan kelelahan emosional. Namun, people pleaser ini juga memiliki peluang. Yang pertama adalah bisa sukses dalam bidang yang memerlukan hubungan interpersonal yang baik. Peluang selanjutnya, jika belajar menetapkan batasan, dapat menjadi pemimpin yang peduli dan bijaksana, bisa membangun jaringan sosial yang luas dan kuat. Ada beberapa hal yang harus diwaspadai tipe people pleaser, diantaranya 1. Bisa kehilangan identitas karena terlalu mengikuti keinginan orang lain. Yang kedua, rentan mengalami burnout karena terus-menerus berusaha menyenangkan orang lain. Ketiga, jika tidak berhati-hati, bisa terjebak dalam hubungan yang tidak sehat. People pleaser mungkin terlihat baik, tapi kalau berlebihan, bisa jadi racun bagi diri sendiri. Ingat, kamu juga punya hak bahagia, berhak menolak sesuatu yang tidak kamu inginkan, dan berhak hidup dengan jujur sesuai dengan keinginanmu. Mulai sekarang, coba tanyakan pada diri sendiri, apakah kamu melakukan ini karena benar-benar mau, atau hanya karena takut mengecewakan orang lain? Jika jawabannya lebih condong ke yang kedua, mungkin sudah saatnya untuk berubah. Terima kasih sudah menonton video sampai detik ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa jika video ini bermanfaat, klik like. Jangan lupa tinggalkan jejak dalam kolom komentar dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.